Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan mereview makalah saya tentang kerangka berpikir, perspektif, dan model-model analisis kebijakan pendidikan dengan mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyanyu Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang membantu para pemangku kepentingan untuk memahami hubungan antara berbagai elemen kebijakan pendidikan seperti tujuan, strategi, program, dan hasil yang diharapkan. Kerangka berpikir juga membantu para pemangku kepentingan untuk memilih pendekatan yang tepat untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Perspektif kebijakan pendidikan. Perspektif mengacu pada sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Beberapa perspektif yang umum digunakan dalam kebijakan pendidikan, antara lain, yang pertama ada perspektif ekonomi, kedua sosial, yang ketiga politik, dan yang keempat budaya. Model-model analisis kebijakan pendidikan. Model analisis kebijakan pendidikan adalah kerangka konseptual yang membantu para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah pendidikan, mengevaluasi berbagai opsi kebijakan, dan memilih kebijakan yang paling efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Beberapa model analisis kebijakan pendidikan yang umum digunakan antara lain: pertama, model input-output, yang kedua, model keputusan, yang ketiga, model pemecah masalah. Kesimpulan, pembuat kebijakan dapat bersumber dari organisasi birokratik dengan pendekatan sinoptik dan mengedepankan rasional, keilmuan sebagai panduan penentuan kebijakan. Kebijakan dapat dihasilkan pula oleh kelompok politik, pemerintah dengan pendekatan inkremental dan berlandaskan kepentingan politik, individu atau kelompok tertentu. Adapun perspektif yang seimbang dalam penetapan kebijakan adalah menempatkan analisis rasionalitas keilmuan dalam konteks aspek politik dan kelembagaan. Kerangka kerja analisis kebijakan dimulai dari analisis lingkungan atau negara. Lalu, konteks tersebut akan menghasilkan pilihan kebijakan. Pilihan tersebut kemudian dievaluasi apakah sesuai dengan keinginan, apakah dana yang ada mencukupi, dan apakah tersedia sumber daya manusia untuk kebijakan tersebut. Hasil evaluasi inilah yang akan melahirkan keputusan kebijakan. Dari keputusan kebijakan itulah bermula proses perencanaan dan pelaksanaan. Setelah dilakukan pelaksanaan secara menyeluruh, hasil dari kebijakan akan dapat dinilai apakah berdampak baik bagi lingkungan, kebijakan, atau perlu dilakukan evaluasi ulang. Jika berdampak baik, maka kebijakan akan dilakukan. Jika penilaian menunjukkan sesuatu yang baik, maka akan melahirkan kebijakan baru. Itulah tadi presentasi makalah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.